mengganggu karena perbedaan waktu. But hopefully it will work. Semoga tidak ada masalah dengan itu. Oke teman-teman, sesuai tadi yang sudah diperkenalkan oleh Wida, saya selalu menolak untuk mendakwa diri sebagai mahasiswa berprestasi atau apapun itu. Maka dari itu sebenarnya yang saya ingin katakan di awal adalah bahwa saya berbicara dengan sangat-sangat dengan perspektif yang sangat subjektif. Jadi apa yang ingin saya katakan di slide-slide nantinya adalah hanyalah hasil apa yang saya alami. Jadi ini tidak akan jadi jangan sampai teman-teman menganggap bahwa apa yang saya katakan adalah kebenaran yang mutlak. Oke, selamat datang teman-teman. Nama program yang saya ikuti kemarin adalah The Global Undergraduate Exchange Program. Jadi biasa disingkat UGRAD. Ya nama kerennya sih UGRAD, Undergraduate Exchange Program. Bisa ke slide selanjutnya mungkin. Nah, untuk general description, jadi seperti teman-teman bisa lihat, bisa baca. Jadi secara singkat, Global UGRAD itu adalah program beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk mahasiswa-mahasiswa dari negara berkembang untuk merasakan merasakan atmosfer belajar 1-2 semester di kampus-kampus ada di Amerika Serikat. Dan scholarship ini tentu saja fully funded, yaitu ya ditanggung A sampai Z-nya. Mulai dari tiket pesawat dan lain-lain, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian, ya seperti yang tertulis, ini di Global UGRAD ini akan, ketika misalnya terpilih, itu akan melaksanakan 2 courses sesuai dengan major kita, 1 kursus khusus US dan satunya lagi itu harus cross major, jadi itu di luar major kita, jadi ada 4. Saya kebetulan dapat 2 semester kemarin. Sebenarnya penjelasan singkatnya, silahkan dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, apa-apa saja yang bisa yang harus kita jika ingin mendaftar di beasiswa ini. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, tentu saja telah berusia 18 tahun ke atas dan sedang menjalani masa perkuliahan S1 atau D4 full time di Indonesia. Setidak-tidaknya telah menyelesaikan satu semester di Indonesia atau 1 semester setelah masih menyisakan 1 semester setelah pulang. Tapi biasanya sih preferensinya di UGRAD itu didaftari oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di semester 3 atau di semester 5. Kemudian memiliki leadership potential. Ingin saya tekankan di sini sebelumnya, leadership potential itu bisa itu definisi yang sangat luas. Tentu saja teman-teman tidak perlu menjadi seorang ketua atau pemimpin dulu untuk merasa oh saya harus mendaftar. Leadership itu adalah proses untuk membantu orang lain merasa bahwa dia juga pantas dengan apa yang dia bisa. Jadi jangan pernah memperkecil definisi leadership itu seperti apa. Saya pikir leadership itu salah satunya adalah mengencourage orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik. Itu sudah termasuk dalam leadership potential. Kemudian TOEFL tentu saja itu minimal 500 ITP dan itu boleh untuk TOEFL prediction. Jadi kan TOEFL ITP memiliki 2 jenis, ada yang prediction, ada yang official. Jadi boleh daftar pakai yang prediction. Kemudian berkomitmen untuk kembali setelah program selesai. Oke, next.
Nah, benefit yang akan kita dapatkan ketika mendapatkan beasiswa ini, yang pertama adalah J1 visa. Jadi kita akan dapat visa oleh pemberi beasiswa, diuruskan. Kemudian round trip economic class air travel, dan ini adalah tiket pesawat, funding termasuk tuition and fees, living stipend and related cost. Related cost misalnya kayak buku dan keperluan yang lain. Kemudian ada accident and health insurance, karena Amerika salah satu negara yang sangat concern dengan insurance, so they will give us insurance for free. Oke, next. Nah, apa-apa saja sih dalam proses-proses pendaftaran ini? Jadi saya akan mulai dari, mohon maaf karena tabelnya agak-agak rancu ya. Jadi kita mulai dari sebelah kanan bawah. Jadi itu proses pertama, filling online form at Aminef website. Jadi untuk mendaftar Ugrad, jadi Ugrad akan buka di bulan November sampai Desember setiap tahunnya. Di sana ketika bulan pendaftaran itu kita akan menemukan form online yang ada di websitenya Aminef. Aminef itu yayasan yang membawahi semua beasiswa-beasiswa yang yang berafiliasi dengan Amerika Serikat, termasuk beasiswa prestise semacam Fulbright. Nah, kemudian di form itu kita akan mengisi banyak sekali pertanyaan, mengisi data-data diri, kemudian prestasi-prestasi apa kemudian yang sudah kita torehkan, misalnya kalau ada apakah kita penerima beasiswa di Indonesia, dan hal-hal semacam itu. Terus juga di sana sudah ada form untuk mengisi essay, karena seperti beasiswa-beasiswa yang lain, hal yang paling utama yang harus ada tentu saja essay. Jadi ada 2 essay, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian interview di Jakarta. Nah, ini interview sudah ditanggung oleh pihak Aminef. Jadi untuk penginapan dan biaya hidup selama di Jakarta selama masa interview, yang notabene-nya sehari semalam lah, 2 hari bisa saya katakan, itu sudah ditanggung. Kemudian setelah interview itu akan memasuki sesi IBT TOEFL. Jadi setelah meskipun kita sudah punya ITP score, kita harus tetap mengambil TOEFL IBT, tetapi nanti setelah dinyatakan lolos dari tahap interview. Jadi tahap interview adalah tahap pertama yang menyaring semua aplikan, kemudian aplikan yang lolos interview akan diseleksi lagi, kemudian akan lanjut ke tahap IBT TOEFL. Di IBT TOEFL itu masih harus dieliminasi 1 orang lagi. Kemarin saya 11 orang di interview, kemudian yang lolos ke IBT TOEFL itu 6 orang, dan yang lolos ke medical check up itu 5 orang. Nah, medical check up itu adalah vaksinasi dan segala macam, apakah kita cukup sehat untuk berangkat ke Amerika, segala macam. Nah, kemudian status announcement. Ini status announcement adalah masa di mana kita sudah mengetahui di mana lokasi atau kampus yang akan kita tujui di Amerika Serikat. Kemudian setelah status announcement ini, terus di sini juga akan disampaikan apakah dapat jatah 1 semester atau 2 semester, atau bahkan di sini disampaikan kita dapatnya fall semester. Fall semester itu Agustus, kalau spring semester itu Januari. Pemberangkatan Agustus dan pemberangkatan Januari. Kemudian paspor, tentu saja teman-teman sudah tahu bahwa setelah ini, setelah dapat itu tentu saja harus mengurus paspor sesegera mungkin. Harusnya ini university placement and departure date
Uh, itu yang seperti saya katakan tadi, kita sudah tahu universitas kita di mana. Status announcement adalah maaf sekali, status announcement adalah untuk mengetahui siapa yang menjadi kandidat alternate, siapa yang menjadi kandidat finalis. Jadi tujuannya adalah kalau ada partisipan yang tidak apa ya istilahnya, yang tidak cukup sehat untuk berangkat ke Amerika, itu akan digantikan oleh yang alternate. Seperti itu. Mohon maaf. Karena saya sudah agak sedikit lupa. Kemudian tanggal pemberangkatan University Placement and Departure, itu tanggal pemberangkatan kita sudah tahu kapan. Terus setelah itu visa interview plus PDO. PDO itu pre-departure orientation. Ini kita ke Jakarta lagi, semua grantee akan ke Jakarta lagi untuk melaksanakan visa interview di US Embassy di depan Monas di Jakarta. Itu berlangsung 4 hari dengan termasuk PDO. Di sini sih adalah masa-masa yang sudah sangat-sangat menyenangkan sih, karena itu kita sudah di Jakarta, sudah mengurus visa, dan ini kita sudah dapat tanggal dan segala macam. Kita sudah dapat tiket, dan akhirnya di visa interview dan PDO ini sebelum berangkat itu kita masih diberi kesempatan untuk pulang, terutama yang jika kita misalnya masih berangkat Januari, karena visa interview dan PDO itu biasanya di bulan Juli, maka kita sempat diberi kesempatan pulang sebelum berangkat ke US. Ya, dan akhirnya program sekuensi yang terakhir adalah berangkat ke Amerika. Lanjut. Ini yang saya sebutkan tadi, yang harus ada dalam form tadi. Ini submission requirement. Selain dari semua data diri, yang paling penting di sini adalah 2 letters of reference atau surat rekomendasi. Seperti semua hampir keseluruhan beasiswa luar negeri atau beasiswa dalam negeri, itu harus ada letters of reference. Biasanya sih ini kalau boleh atau kalau bisa sedapat mungkin diberikan oleh dosen atau orang yang mengenal teman-teman secara baik, atau misalnya semacam supervisor, dosen pembimbing akademik barangkali, atau yang paling penting adalah itu berasal dari orang yang mengenal potensi teman-teman, karena ini sangat penting juga dalam saya pikir dalam proses penerimaan beasiswa ini. Kemudian fotokopi Indonesian ID card atau paspor bisa salah satunya. Kemudian the latest University Progress Report atau nilai terakhir yang ada dalam yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi kemudian harus mensubmit 2 transkrip nilai, Indonesian version and English version. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, online form itu ada di website Aminef. Itu hanya akan buka di bulan November ke Desember. Kemudian essay. Selanjutnya saya akan bahas soal essay. Nah, essay yang pertama, pertanyaannya selalu seperti ini sih. Why would you be a great participant in the Global YouGrad program? Ya, sekalian deh saya kasih tipsnya misalnya. Tapi ini tips yang sangat subjektif. Jadi ini bukan sesuatu yang mutlak ya. Tipsnya di sini adalah sedapat mungkin teman-teman jika mendapati pertanyaan seperti ini, kalau boleh teman-teman menjelaskan sedetail mungkin apa yang menjadi semacam kelebihan teman-teman, atau mungkin semacam passion teman-teman, atau mungkin bahkan bagaimana, ya intinya bagaimana teman-teman bisa membranding diri teman-teman untuk terpilih ke Amerika. Dan percayalah bahwa semua partisipan akan menulis tentang diri mereka. Jadi sebisa mungkin untuk menulis sesuatu yang akan menarik ketika dibaca oleh pihak penerima beasiswa. Jadi usahakan semenarik mungkin, tetapi jangan berlebihan, jangan pernah dan jangan
berputar-putar dan atau kemudian tidak fokus membicarakan sesuatu. Misal contoh, teman-teman, contoh misalnya saya mengatakan bahwa saya senang membaca buku, saya senang sesekali saya menulis. Jadi saya menjelaskan itu dan kemudian menjelaskan saya mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, teman-teman lingkaran saya seperti ini. Saya kemudian punya proyek kecil-kecilan, misalnya kalau diterima yang diterima di Amerika Serikat, yang tentu saja tetap berkaitan dengan proses-proses membaca dan menulis. Kadang ada aplikan atau orang yang mendaftar itu menulis di awal misalnya dia tertarik soal literasi, tapi kemudian di paragraf-paragraf selanjutnya dia juga bilang, oh saya juga tertarik fotografi, oh saya juga tertarik dengan videografi, oh dia bilang juga saya tertarik, saya juga hebat dalam melukis misalnya. Jadi itu tidak akan menjadi satu frame yang kokoh atau frame yang apa ya istilahnya, itu tidak akan menjadi frame yang kuat ketika dibaca, karena tentu orang-orang berpikir bahwa sebenarnya kamu fokusnya di bidang apa sih sebenarnya, kok bisa semua gitu. Jadi kalau bisa itu nggak apa-apa misalnya bicara satu atau dua kelebihan aja, tapi itu semaksimal mungkin dijelaskan atau dielaborasi. I hope that makes sense. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, kita akan bicara mungkin di Q&A. Next. Nah, ini essay yang kedua. Jadi ada dua essay. Essay yang kedua, ini kemudian mereka akan memprovide atau memberikan tiga jenis kalimat-kalimat seperti ini. Jadi kalimat-kalimat ini adalah sebenarnya jika teman-teman sempat membaca di layar, itu yang pertama paling berbicara soal leadership, yang kedua paling bicara soal apa ya namanya, empathy, atau bagaimana misalnya jadi ada topik yang disediakan oleh mereka, kemudian kita harus mengelaborasi essay itu. Jadi kita harus menjelaskan ulang atau menanggapi atau misalnya memberikan apa ya istilahnya, memberikan tawaran perspektif yang lain. Ada banyak sekali cara untuk untuk istilahnya menanggapi essay ini. Selama yang paling penting di sini adalah kita tetap membuat essay yang tidak looping, yang tidak berputar-putar. Jadi pembahasan kita jelas, gagasan-gagasan yang kita mau bilang jelas, dan hal seperti itu. Jadi kebanyakan essay-essay kebanyakan, dan yang paling kadang yang saya temukan adalah kadang teman-teman yang minta tolong di review essay-nya, di proofreading essay-nya, itu kadang menulis sesuatu, ketika menulis essay bahasa Inggris, dia hanya kemudian mengganti, dia kemudian membahasa Inggriskan kalimat-kalimat Indonesia sebenarnya. Jadi percayalah bahwa essay-essay seperti ini itu akan dibaca oleh native speaker atau orang yang berbicara dalam orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertamanya. Jadi ketika kita membaca kalimat-kalimat Indonesia yang terpaksa harus diinggriskan, itu kadang agak aneh atau kayak agak kolokial ketika membaca. Orang Indonesia yang membaca itu mungkin paham maksud dari kalimat itu, tetapi masalahnya ada di orang yang akan membaca itu bukanlah orang Indonesia. Bukan orang Indonesia, jadi sebisa mungkin kita menulis dengan konteks bahasa Inggris. Jangan pernah menulis atau memaksakan bahasa Indonesia yang diinggriskan, dan hal seperti itu. Mungkin kita bisa berbicara lebih lanjut nanti jika ada kemudian pertanyaan yang ingin ditanyakan soal essay. Oke, next. Oke. Jadi Global U Grad Students itu yang menarik dari program ini adalah itu
mereka menerima 58, mereka akan membawa delegasi dari 88 negara. Dan dominannya adalah negara-negara berkembang tentu saja. Dan menyiapkan 78 universitas di Amerika Serikat untuk mahasiswa-mahasiswa yang akan datang belajar ke sana. Dan itu bukan dan itu bukan kampus-kampus yang asal-asalan atau kampus yang tidak bagus. Itu adalah kampus-kampus yang dalam standar ya. Itu sudah kampus-kampus yang sudah memenuhi standar-standar world class university, I think. Dan hal seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini sudah sedikit berbicara pengalaman personal. Jadi saya dapat ELT and spring semester. Jadi di Global U-Grad itu akan ada grantee yang dapat fall semester, ada yang dapat spring semester. Nah, saya sendiri dapat satu keberuntungan untuk dapat ELT and spring semester. ELT itu adalah English Language Training. Sedikit disclaimer bahwa sebelum berangkat bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus sampai sekarang sih. Bahasa Inggris saya kurang bagus waktu itu, jadi pihak penerima beasiswa memberikan saya kesempatan untuk datang lebih awal untuk mengikuti program language training. Jadi saya yang harusnya dapat spring semester tetap berangkat di fall semester. Dan di grantee Indonesia yang angkatan saya itu kami dapatnya 3 orang yang berangkat, yang dapat ELT and spring semester, yang 2 sisanya karena kami 5 orang itu dapat spring semester, jadi mereka berangkatnya kemarin Januari. Oke, next. Ya, ini benefit pribadi yang sangat saya rasakan adalah having friends from other countries. Ini adalah salah satu pengalaman yang atau kesempatan yang luar biasa sekali ketika dapat beasiswa ke Amerika, karena Amerika adalah tempat yang salah satu pusat di mana orang-orang datang ke sana untuk belajar dari semua negara. Jadi pada akhirnya yang menarik dari itu kita punya link atau koneksi di berbagai negara, di Asia, di Eropa, di Afrika, dan di Amerika Latin, dan banyak sekali. Oke, lanjut. Yang terpenting dari Global U-Grad karena dia di bawah, karena dia diberi dana oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lah, katakanlah dalam konteks Indonesia. Kita harus juga membawa culture, presenting culture kita di sana. Jadi ini juga sih satu pengalaman yang tak terlupakan, bisa menjelaskan tentang Indonesia. Ini foto saya yang salah satunya di waktu itu saya datang ke elementary school atau sekolah dasar di sana. Jadi saya berhadapan dengan anak-anak SD. Dan yang menarik dari sana adalah mereka antusias mengenal Indonesia. Mereka antusias mengenal, ada ya negara yang berpulau misalnya. Ada ya negara yang mereka tidak tahu sebelumnya. Dan kemudian kebetulan waktu itu saya bawa mata uang rupiah. Mereka kaget melihat mata uang kita karena bagi mereka 1.000, 5.000 itu nilai yang sangat besar misalnya. Tapi pikiran mereka adalah $1.000 atau $5.000. Bukan 5.000 rupiah. Jadi yang menarik dari itu, saya membagikan uang 1.000 rupiah kepada mereka, anak-anak kecil itu. Mereka kaget, mereka begitu senang karena mereka mengira itu uang yang sangat banyak. Tapi kemudian saya menjelaskan kepada mereka bahwa itu sama sekali jauh dari mata uang kalian. Itu bahkan tidak sampai $1 dan hal seperti itu. Oke, lanjut. Traveling. Hal yang paling berkesan juga sih dari mengikuti Global U-Grad adalah kesempatan untuk traveling Amerika, dan karena di sana kita dapat stipend atau uang bulanan, ya
manajemen keuangan sangat penting kalau mau traveling, karena ya tentu saja meskipun kita sudah di Amerika, tapi tetap saja jika ingin mengunjungi tempat-tempat butuh dana yang cukup banyak sih. Jadi kemarin saya sempat ke beberapa tempat, di foto-foto ini salah satunya yang paling berkesan adalah Las Vegas dan LA, Los Angeles. Itu foto saya yang ada di depan Hollywood Sign bersama buku saya. Jika teman-teman ingin membeli silahkan, saya sekalian promosi. Yang bersama badut-badut itu di Walk of Fame, ya dan kayak gitulah, apa ya, benefitnya. Jadi bisa ke Amerika Serikat dengan uang beasiswa, bisa traveling ke tempat-tempat yang dulunya cuma bisa kita lihat di film-film, kita cuma bisanya dulu lihat di televisi atau kita baca-baca di buku, tapi udah bisa sampai di sana. Kayak gitu sih. Ya, next mungkin udah penutup ya. Ya, itulah tadi perkenalan singkat soal apa itu sih Global Undergraduate Exchange Program. Saya mohon maaf jika kemudian penjelasan saya kurang jelas atau apa, tetapi saya berharap bahwa kita bisa ngobrol setelah ini dan lebih lebih talkatif atau lebih, saya tidak monolog, tidak cuma saya yang ngomong. Dan thank you and good luck for your if someone wants to get this scholarship. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Fadil atas informasi dan penjelasannya. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu Ibu Endang Nuryanti dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Terima kasih Ibu sudah hadir di acara kita hari ini. Halo, Bu. Terima kasih banyak. Selamat siang, Ibu. Salam hormat, Bu. Ya. Selamat siang, Bu Endang Nuryanti. Terima kasih sudah datang di acara kita hari ini ya, Bu. Oke, mungkin kita langsung saja lanjutkan ke sesi Q&A. Karena tadi juga ada beberapa teman-teman kita nih yang udah nggak sabar ingin bertanya sepertinya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau bertanya terkait apa yang dijelaskan oleh Kak Fadil, teman-teman boleh banget bertanya di kolom chat. Nanti akan saya bacakan pertanyaan dari teman-teman. Tapi jangan lupa teman-teman untuk menuliskan nama dan instansi dari teman-teman, terus baru pertanyaannya teman-teman. Misalnya namanya siapa, instansinya dari mana, dan pertanyaannya apa. Seperti itu. Halo Ibu, selamat siang. Terima kasih sudah datang di acara kami hari ini ya, Bu. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya, silakan saya berikan waktunya. Teman-teman boleh banget nanya nih sama Kak Fadil. Kapan lagi kan teman-teman bisa nanya sama Kak Fadil seputar Global Grad gitu. Ya Ibu, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Ibu. Itu. Ya, sambil ditunggu pertanyaannya dari teman-teman, kapan lagi coba teman-teman bisa nanyakan sama Kak Fadil? Oke. Silakan boleh tanya banget di kolom komentar. Oke. Kak Fadil, sambil kita nunggu teman-teman kita yang mau nanya, oke, tunggu nih ada yang bertanya dulu. Mau tanya untuk kuota, oke, Kak Fadil, ini ada yang mau nanya di kolom chat. Ini namanya Kak Imam Bukhari ya? Oke. Oke, Kak. Jadi yang pertama nih, Kak, pertanyaan pertama. Oke. Kak Imam dari instansi mana ya? UIN Jakarta. Oh ya. Oke, katanya gini, Kak. Ini ada Kak Imam Bukhari dari FSH UIN Jakarta. Katanya mau bertanya, Kak, untuk kuota pendaftarannya berapa ya, Kak? Mungkin Kak Fadil boleh dijawab dulu, Kak. Oke, langsung jawab aja ya. Ya, halo Imam. Terima kasih sudah bertanya. Soal kuota ya, kuota pendaftaran itu saya kurang tahu per tahunnya berapa. Ya karena ini dibukanya per tahun. Saya kurang tahu berapa, tapi di angkatan saya itu
jumlah aplikan mungkin itu lebih dari 700-an berkas kalau tidak salah, dan yang lolos ke tahap wawancara itu 11 orang. Dari 11 orang itu, yang lolos ke wawancara, tahap wawancara, yang lolos ke TOEFL IBT itu 6 orang, dan yang lolos 6 orang ini sebenarnya sudah ada pengumuman bahwa yang mana yang finalis, yang mana yang grantee. Nah, kemudian yang setelah itu yang 6 orang itu terpaksa harus berangkat 5 orang karena yang satunya memang itu dalam status alternate, atau katakanlah misalnya kalau ada apa-apa ya di medical check up, dia harus ada persiapan satu orang yang menggantikan. Kayak gitu sih. Semoga itu menjawab. Terima kasih. Tapi kalau soal kuota per tahunnya tentu saja saya tidak bisa menjawab sampai ke ranah sana sih. Bahkan saya tidak tahu paham berapa pasnya gitu. Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk Kak Imam Bukhari, untuk lebih jelasnya, kalau Kakak ingin bertanya langsung, silakan boleh di mikrofonnya boleh dinyalakan. Dan apakah Kakak udah puas apa belum nih dengan jawabannya Kak Fadil? Oh, oke, udah tadi udah kejawab. Sebenarnya yang saya mau tanyain itu lebih ke berapa aplikan yang apply ke scholarship itu gitu. Cuma tadi Kak Fadil udah bilang kalau yang apply itu sekitar 700% dan selolos cuma 11% ya Kak? 11 orang, okay. 11 orang, bukan 11%. Iya, 11 orang, oke. Oke, thank you Kak. Ya. Oke Kak. Oke, terima kasih Kak Imam Bukhari. Oke, jadi saya ulangi lagi ya, berarti tadi itu kata Kak Fadil tuh sekitar ada 700 orang yang ngedaftar di scholarship Yugrat ini, dan yang dipilih tuh yang masuk ke tahap wawancara itu cuma 11, kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya nih Kak Fadil ada dari Agus Khairan dari UIN Jakarta. Jadi katanya gini, mau nanya dalam penempatan univnya tuh dipilihin dari sana ya Kak? Terus BTW mohon perjelas lagi dapat uang sakunya berapa sih? Gitu. Boleh Kak Fadil silakan dijawab. Oke, Agus, terima kasih sudah bertanya. Penempatan univnya itu dipilihkan oleh pihak sana, tetapi it always be it always be considered, itu akan sesuai dengan isi aplikan Anda. Jadi aplikasi form yang teman-teman isi atau essay teman-teman. Jadi kemarin misalnya saya memperjelas bahwa saya senang membaca literatur Amerika. Sastra Amerika membuat saya begitu takjub misalnya. Jadi saya ditempatkan di salah satu universitas yang punya yang terkenal dengan creative writing-nya, kayak gitu-gitu. Teman saya misalnya dia jurusan fisika terus gitu. Dia dapat universitas yang punya punya major fisika yang bagus, kayak gitu-gitu. Jadi itu akan always based on your your form or something like that. Dan kalau soal uang sakunya, aduh ini kayaknya terlalu personal ya. Ini boleh nggak dijawab ya? Boleh nggak dijawab ya? Oh iya Kak, iya nggak apa-apa Kak. Berarti itu secret ya Kak, rahasia ya Kak? Iya, ya itu rahasia perusahaan. Enggak, itu terlalu personal sih. Oke, jadi kalau Kak Agus mau tahu nih Kak, dapat uang sakunya berapa, Kak Agus harus apply dulu, baru Kak Agus bisa tahu, kayak gitu Kak Agus. Iya, intinya cukup, itu pasti cukup banget buat traveling, karena makan udah ditanggung, tempat tinggal udah ditanggung, jadi uang sakunya itu benar-benar uang saku buat belanja kebutuhan pribadi aja, personal stuff. So don't worry about that. Wah, cukup banget ya, apalagi kalau di Indonesia mungkin bisa cukup banget buat makan setahun kali ya Kak. Ya kalau udah di Indonesia itu udah lebih dari cukup lagi kayaknya. Oh ya, siap banget. Jadi buat Kak Agus jangan lupa ikutan ya Kak, jadi nanti Kakak bisa sharing sama kita dapat berapa, kayak gitu. Mungkin buat teman-teman yang lain
Ada yang mau bertanya lagi? Oke, masih banyak nih Kak. Katanya, oke, buat yang mau nanya, kalau misalnya mau mengaktifkan mikrofon boleh. Oke, di sini ada pertanyaan lagi nih Kak. Eh, oh ya, tunggu buat Kak Agus. Gimana Kak Agus? Udah puaskah atau gimana? Udah cukup? Udah, terima kasih. Terima kasih sekali, Kak. Oh ya. Ya, sama-sama. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaannya lagi nih Kak dari Widya dari Universitas PGRI Semarang. Katanya, kalau boleh tahu, Kak Fadil dulu surat rekomendasinya dari siapa saja? Boleh cerita juga bagaimana perjuangannya mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan? Terima kasih, Kak. Gitu. Silakan, Kak Fadil, dijawab. Oke. Halo Widya, terima kasih sudah bertanya. Kemarin saya dapat rekomendasi itu dari ketua jurusan sama satu teman yang udah kayak supervisor. Jadi dia teman yang ya I can consider as a friend or as a supervisor as well. Jadi yang paling penting dari surat rekomendasi memang adalah itu kita bisa menemukan orang yang bisa bercerita tentang diri kita. Jadi bercerita tentang diri kita maksud saya di kampus kan misalnya nih kita pasti punya dosen yang kayak udah deket banget gitu, udah we have the same sense or something. Jadi kita punya satu jalan pemikiran yang sama lah, katakanlah misalnya seperti itu. Dia bisa nulis gitu di letters of reference itu bilang, si Widya ini jago loh ini misalnya, jago loh gambar misalnya, jago loh desain grafis misalnya. Saya mengenal ini, dia aktif kok gini-gini. Jadi hal-hal seperti itu sih. Dan hal yang perlu diingat adalah they don't really care about who they are. Maksud saya adalah jangan sampai teman-teman berpercaya bahwa kalau surat rekomendasinya dari rektor misalnya langsung itu bisa kuat misalnya atau bisa hebat. Enggak. Itu tidak mempengaruhi apa-apa. As long as they really know about you, kecuali emang kalau misalnya Widya ini akrab sama rektornya misalnya, ya itu boleh-boleh saja. Tapi yang paling penting adalah carilah orang yang bisa paham atau mengenali potensi kita gitu. Terus kemudian yang boleh cerita bagaimana perjalanan mengurus dokumen. Waduh, kalau disuruh cerita kita bisa sampai jam 6 kayaknya. Panjang banget sih kalau soal perjuangan dokumen, because as you know, of course, di Indonesia itu ngurus-ngurus dokumen adalah salah satu hal yang paling sulit dimanapun, maupun di instansi swasta maupun di instansi pemerintahan. Itu sulit, itu benar-benar sulit untuk mengurus dokumen. Maksud saya sulit adalah yang pertama adalah pelayanan yang kurang humanis lah, atau kita harus nungguin sampai sehari 2 hari lah, kayak gitu-gitu. Itu kalau dalam hemat saya sih waktu pendaftaran beasiswa ini salah satu yang paling berat justru adalah mengurus dokumen-dokumennya, to be honest. Ya itu sih. Oke, terima kasih Kak Fadil. Gimana nih Kak Nurwidiarini? Udah jelas apa belum nih Kak? Cukup Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama Kak. Oke, ini ada yang kelewat nih Kak yang mau nanya. Katanya ada Muhammad Arsy Fadil. Halo Kak Fadil, saya ingin bertanya. Silakan Arsy Fadil untuk menyalakan mikrofonnya dan pertanyaannya tentunya. Oke, halo Kak. Kedengaran nggak sih suara aku? Kedengaran. Halo Kak, kenalin nama aku Afid. Mau nanya nih, sebenarnya admissionnya itu nyari mahasiswa yang seperti gimana sih Kak? Kan tadi juga kata Kak Fadil kan, Kak Fadil juga nggak terlalu bisa bahasa Inggris kan gitu. Terus nanti di-provide sama pihak UGRAD-nya ini kan untuk dilatih lagi bahasa Inggrisnya gitu. Nah, jadi sebenarnya orang seperti apa yang dicari gitu. Terus yang kedua, apakah mengenai akomodasi di sana itu menggunakan host family atau dormitory Kak? Atau gimana? Udah Kak, itu aja. Oke, silakan Kak Fadil. Susah nih pertanyaannya.
Eh, terima kasih Afid sudah bertanya. Eh, ya kalau soal adminisinya cari aplikan seperti apa sih itu pertanyaan yang mungkin cuma bisa dijawab oleh ininya sendiri ya. Tapi dari kalau based on my experience, jadi saya merasa bahwa satu hal yang saya pahami dari mendaftar beasiswa ini adalah eh, orang-orang admission itu memilih itu secara komprehensif. So mereka tidak benar-benar melihat kau dari satu sisi saja. Jadi even though like you have, jadi misalnya saya ini misalnya bahasa Inggris saya kan nggak terlalu bagus-bagus amat lah gitu. Kayak, katakanlah kayak gitu misalnya. Tapi misalnya barangkali essay saya misalnya mungkin menarik bagi mereka atau misalnya gagasan saya ketika gagasan saya yang ingin saya tawarkan ketika tiba di Amerika mereka anggap penting untuk mereka atau misalnya proyek setelah pulang saya misalnya itu justru make sense oleh mereka. Jadi cara administration memilih itu secara sangat-sangat komprehensif. So yang mau ingin saya katakan adalah jangan pernah ketika ingin mendaftar beasiswa ini based on my experience, jangan pernah merasa insecure dengan salah satu misalnya TOEFL Afid misalnya ini cuma 500 nih, pas banget kan sama minimumnya misalnya. Terus Afid udah kayak ini pasti nggak keterima deh kayak gitu. Saya pernah berada dalam posisi itu sih karena TOEFL saya 500 pas benar-benar pas 500 nggak lebih nggak kurang. Tapi saya memaksimalkannya di essay dan wawancara. Dan yang saya pelajari emang dari cara orang Amerika memilih aplikan itu mereka memilih secara komprehensif, tidak secara dalam satu sisi saja atau secara apa ya gitu-gitu. Kayak gitu sih yang saya pahami dari pengalaman saya. Jadi mereka memilih secara komprehensif. Jadi sebisa mungkin kalau bisa perkuat di essay sama wawancara itu tips yang sangat pribadi dari saya. Karena sejujurnya kalau berbicara soal bahasa Inggris saya otomatis nggak akan bisa terpilih sih karena teman-teman yang lolos yang 11 orang itu pas nanya-nanya kemarin itu mereka adalah orang-orang yang sudah cukup equivalent untuk dibilang Master of English misalnya, Mastering English. Jadi ketika kita misalnya punya satu kelemahan, usahakan kita bisa kuat di sisi yang lain kayak gitu itu aja sih. Terus apa tadi yang pertanyaan kedua? Ya, Fit, pertanyaan yang keduanya apa, Fit, tadi? Tentang apa tadi ya? Oh, tentang ini, tentang tempat tinggal ya? Iya, benar, akomodasinya. Oh ya, tempat tinggal. Host family atau dormitory atau gimana? Ya, kebetulan di program ini itu di-provide housing, itu bisa dormitory, bisa apartemen. Jadi ada teman-teman yang dapat dormitory, ada juga yang dapat apartemen. Saya sendiri kebetulan dapat apartemen di sana, tapi itu apartemen kampus sih, yang dikelola oleh kampus langsung. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih nyaman di apartemen, katakanlah misalnya teman-teman bisa mengajukan bahwa saya mau dong tinggal di apartemen, atau teman-teman lebih nyaman di dorm misalnya, tinggal bilang aku dong boleh pindah ke dorm, dan itu nggak ada bukan di host family. Thank you, mungkin semoga terjawab ya. Oke Kak, terima kasih banyak saran-sarannya. Sangat insightful banget Kak, thanks. Sure. Oke, Kak Fadil, sebelumnya kita kan janjinya sampai jam 3 nih Kak, tapi kayaknya pertanyaannya masih agak lumayan. Kalau kita minta waktu tambahan sedikit, gimana Kak? Nggak apa-apa? Boleh kok. Oke. Berarti kita lanjut nih Kak ke pertanyaan yang selanjutnya, itu ada dari Dini Trisna Irianti dari UIN Suskariau. Jadi pertanyaannya katanya gimana tentang IBT TOEFL itu Kak? Itu kita tes TOEFL atau hanya memberi skor TOEFL kita? Gitu. Bisa tolong jelasin detailnya Kak? Oke, mungkin Kak Fadil silakan bisa dijawab pertanyaan dari Dini Trisna. Oke, Dini Trisna ya. Terima kasih sudah bertanya.
jadi IBT TOEFL itu lebih ke ini sih, kalau dari yang saya pahami, dia akan lebih menentukan gitu, menentukan kita di universitas mana yang bisa nerima kita. Jadi kalau kita misalnya punya nilai, katakanlah misalnya, oke, I will say like 70, misalnya kita punya nilai 70 nih misalnya. Nah, kita lihat dong, oh di kampus mana yang di Amerika yang nerima beasiswa undergraduate itu di TOEFL IBT 70 gitu. Misalnya ini cuma contoh ya, kayak gitu. Itulah fungsinya TOEFL IBT. Karena TOEFL IBT kan beda nih sama yang ITP itu. Itu kan kalau IBT lebih komprehensif, lebih lengkap dan lebih sulit tentu saja. Dan lebih apa ya, lebih mahal tentu saja. Tapi itu di-provide oleh pihak beasiswa, pihak Aminef. Memberi skor TOEFL itu yang saya bilang tadi itu cuma di awal. Jadi kita cuma submit skor kita yang di awal. Kalau ngisi form online yang pertama banget nih, itu yang kita ngasih skor kita itu di situ. Kayak gitu sih, mungkin nggak tahu itu udah detail apa belum ya. Oke, mungkin Kak Dini bisa ditanggapi gimana nih Kak Dini? Apakah udah jelas? Berarti izin bertanya lagi Kak. Berarti nanti pas udah sampai tahap di IBT TOEFL itu, berarti kita nanti jatuhnya di tes atau bagaimana Kak? Untuk mendapatkan skor yang 70 tadi itu contohnya. Iya, di tes. Oh, iya. Iya, dan tesnya itu di cover kok sama Aminef. Oke. Thank you Kak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Kak. Ini pertanyaan dari Kak Surnawati itu sama ya Kak, seperti pertanyaan Afid, jadi sudah dijawab. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Nurul Fajriah. Oke, jadi katanya, halo, saya Nurul dari FST UIN Jakarta. Saya ingin bertanya terkait esai. Apakah kakak di esai pakai template introduction, body, dan closing? Dan bagaimana cara mengetahui yang kita tulis adalah konteks English, bukan Indonesia? Dan maaf Kak, OOT apa Grammarly itu efektif buat koreksi? Terima kasih Kak. Oke, silakan Kak Fadil. Oke, terima kasih Nurul Fajriah sudah bertanya. Ya, penting sih punya introduction, body, and closing, dalam membuat essay itu. Di dua essay itu saya pun sebenarnya menggunakan dua pola itu. Introduction dulu, terus kemudian body paragraph, kemudian closing. Kemudian bagaimana cara kita menulis adalah konteks Inggris. Nah, caranya adalah ini tentu saja punya banyak internet punya banyak sekali referensi soal bagaimana menulis essay dengan yang baik dan benar tentu saja. Tapi yang saya bilang tadi adalah kadang nih contoh misalnya orang-orang biasa kadang nulis kayak gini, di bahasa Indonesia kan ada kayak gini misalnya. Saya mahasiswa di salah satu universitas Hasanuddin misalnya, yang di mana ini kadang ditranslate menjadi sangat-sangat apa ya? Kadang itu ditranslasi yang di mana itu, jadi which where. Kadang saya menemukan kata seperti itu, yang di mana misalnya, which is kayak itu bukan sesuatu yang ingin native speaker baca, karena itu bukan bahasa Inggris mereka, itu bukan apa ya, itu bukan bahasa Inggris gitu. Dan itu cuma contoh aja sih, contoh kecil atau contoh sederhana. Karena kalimat-kalimat bahasa Inggris, jika teman-teman memperhatikan kalimat-kalimat bahasa Inggris itu tentu saja akan jauh berbeda dari ada beberapa kata yang atau kalimat yang ketika disandingkan itu baru sesuai dengan konteks bahasa Inggrisnya. Jadi terutama kayak bahasa Inggris mengenal yang namanya grammar ya, semacam kapan sih gunain perfect tense, present tense, dan segala macam
tapi jangan nggak boleh pakai past tense ya boleh sih, tapi mungkin untuk sesuatu yang faktual itu jangan pernah pakai jangan pernah pakai past tense. Yang hal seperti itu sih. Dan jika teman-teman ingin mencari referensi itu banyak sekali sih di internet, dan saya pun misalnya sangat terbuka untuk teman-teman yang ingin mendaftar. Saya sangat-sangat terbuka jika ada teman-teman yang ingin mengkonsultasikan esainya ke saya, karena based on my experience, esai saya itu tidak dikerjakan oleh satu kepala. Maksud saya, sewaktu saya mengerjakan esai saya selalu meminta pendapat oleh orang lain, oleh orang-orang yang saya percayai bisa menjadi proofreader. Proofreader itu adalah orang-orang yang bisa membaca secara komprehensif, atau setidaknya orang-orang yang mengerti esai-esai bahasa Inggris yang bagus itu seperti apa. Itu sih membantu banget kalau teman-teman mau daftar beasiswa, memberikan banyak sekali kemungkinan kepada orang lain untuk memberi masukan. Kemudian that's fine if it's off the topic, tapi Grammarly itu efektif buat koreksi, iya. Tapi percayalah bahwa Grammarly juga adalah e-commerce atau bisnis internet ya, via daring. Ya kadang mereka apa ya istilahnya, membuat sesuatu yang dimana kita memaksa semacam ya, yang kadang membuat kita harus membeli yang premiumnya kayak gitu-gitu, supaya kita merasa bahwa ini udah benar. Di Grammarly itu sengaja misalnya nulis ini word page-nya misalnya masih kurang tepat kayak gitu-gitu. Itu kan sebenarnya teknik marketing ya. Tapi kalau secara buat koreksi ya tentu saja Grammarly itu efektif. Tetapi ada bagusnya juga kalau bisa itu banyakin konsultasi aja ke teman-teman yang lebih paham bahasa Inggris, atau misalnya ke dosen atau ke siapapun lah yang dianggap eligible untuk membaca esai-esai itu. Itu mungkin. Oke, bagaimana Kak Nurul? Apakah udah puas Kak? Udah Kak, udah terjawab. Maaf Kak, boleh menanggapi pertanyaan sebelumnya tentang IBT test? Silakan. Itu kan tadi kakaknya jadi ikut tes lagi ya, terus misalkan dapat nilainya 70. Dan berarti kita juga dapat sertifikatnya juga ya Kak? Kakak mendapat sertifikat IBT-nya juga atau tidak Kak? Sayangnya sih nggak dapat, karena yang bayar kan mereka. Jadi sertifikat jadi mereka yang pegang sertifikatnya. Kita nggak punya hak untuk dapat sertifikat itu. Oh begitu. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih juga Kak. Terus selanjutnya pertanyaan terakhir di kolom chat nih Kak, dari Rapunzel Aufa. Jadi katanya gini, halo Kak, saya Ahmida Aufa dari UIN Jakarta, ingin bertanya. Kan tadi kakak bilang bahwa penempatan universitas di sana tergantung apa yang kita tulis di esai. Nah, bagaimana jika hal tersebut tidak sesuai dengan jurusan yang kita ambil di perkuliahan? Mohon penjelasannya, Kak. Terima kasih. Ya, mungkin Kak Fadil bisa dijawab, Kak. Oke, gimana ya? Saya sendiri sih tidak pernah menemukan kasus teman-teman Ugrad saya yang lain, misalnya di semua negara itu, misalnya dari delegasi setiap negara itu punya kendala soal atau punya komplain soal kampus mereka. Jadi rata-rata teman-teman saya misalnya itu memang dipilihkan universitas itu berdasarkan pertama esai, yang kedua adalah majornya di Indonesia, dan yang ketiga based on what they said when they were in interview. Jadi kayak gitu. Jadi sejauh ini sependek pemahaman saya itu enggak sih. Dan kalaupun misalnya kayak ini enggak sesuai loh kayak esai yang kutulis, tapi kampus-kampus Amerika itu saya pikir itu memang udah benar-benar lebih dari cukup untuk memprovide kita untuk mengembangkan diri, self development. Jadi kita benar-benar bisa menemukan dosen-dosen yang hebat di sana sesuai dengan major kita, major Rapunzel misalnya, gitu. Setahu saya sih mereka nggak akan menempatkan kita dari yang secara acak aja gitu, nggak. Of course they don't do that.
Oke, bagaimana Semoga nih? itu menjawab. Mm-mm. Bagaimana Kak Amida Aufa? Apakah udah puas nih dengan jawaban dari Kak Fadil? Iya Kak, sudah. Makasih banyak ya Kak. Oke, Sama-sama. di kolom chat udah nggak ada pertanyaan lagi Kak. Mungkin apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin masih sedikit, masih dibuka pertanyaannya. Oke, kalau boleh nih Kak, saya pengen nanya nih Kak, pertanyaan dari saya nih Kak. Boleh. Jadi kan kakak itu tinggal di Amerika ya Kak, yang tentunya beda benua, beda jam, beda segala-galanya. Nah, culture shock apa sih Kak yang kakak dapetin ketika kakak tinggal di sana gitu? Yang benar-benar bikin kakak shock banget itu apa sih Kak? Gitu. Waduh. Oke, ya ini kita Ada bicara nggak? santai aja ya. Kita bicara soal personal experience ya. Ya karena itu beda benua, tentu saja beda budaya yang sangat-sangat kontras tentu saja. Ya, culture shock yang paling mengagetkan saya itu yang bahkan sempat sedikit stres sih, itu bahasa sih. Bahasa, which is karena itu waktu sebelum berangkat, saya merasa bahwa bahasa Inggris saya itu udah cukup lah kalau untuk standar Indonesia misalnya. Itu bukan berarti saya merendahkan standar Indonesia, tapi maksud saya kalau sama teman-teman di Indonesia kalau ngomong Inggris misalnya itu oke-oke aja gitu. Tapi ternyata setelah sampai di sana sebulan pertama itu saya lebih banyak diam, saya lebih banyak hanya menjawab, saya tidak bisa membangun komunikasi dengan bagus, saya hanya I just only respond, jadi saya hanya merespon pertanyaan dari orang lain, saya tidak bisa memberikan umpan balik atau pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik misalnya, itu di 1 bulan pertama, bahkan 1 bulan lebih sih, dan itu adalah culture shock yang ternyata yang tidak saya bayangkan. Jadi saya kira awalnya culture shock saya itu yang paling yang misalnya kayak makanan atau apa gitu. Ya, tapi makanan ternyata tidak begitu mengganggu sih, tidak begitu mengganggu. Awal ya mungkin 2-3 hari pertama itu mungkin masih butuh seminggu pertama itu saya butuh menyesuaikan makan makanan di sana. Tapi ya I mean at all makanan-makanan Amerika udah masuk di Indonesia juga sih, semacam burger dan lain-lain kan, jadi nggak terlalu ini juga kan. Cuma kenyataan bahwa makanan-makanan mereka hambar, iya, mereka tidak suka makanan-makanan pedas, iya, itu sih yang cukup cukup mengganggu sih. Dan the rest of them, saya pikir saya tidak punya culture shock yang begitu mengganggu ya. Karena sebelum berangkat saya sudah berjanji, sebelum berangkat ke Amerika nih, saya sudah berjanji bahwa saya akan melihat Amerika sebagaimana Amerika. Saya tidak akan melihat Amerika sebagai orang Indonesia gitu ya. Saya tidak akan melihat bahwa saya tidak akan melihat budaya Barat sebagai dengan kacamata budaya Timur misalnya. Itu kan nggak fair. Itu kan nggak fair misalnya. Karena ya di sana udah negaranya, budayanya mereka seperti itu, dan saya tidak boleh dong kayak menggunakan dengan egois menggunakan pandangan timur saya misalnya, kayak gitu-gitu sih kalau culture shock. Wah, terima kasih banyak nih Kak infonya, semangat terus. Oke, sepertinya udah nggak ada pertanyaan nih Kak, mungkin udah pada puas, pada senang dengan informasi yang Kakak kasih. Mungkin sekarang kita akan masuk ke closing statement dari Kak Fadil. Boleh Kak, silakan. Closing statement-nya dari Kak Fadil. Closing statement ya. Betul. Ini semacam apa ya? Semacam saran-saran gitu aja ya kan? Iya, boleh Kak. Tentu. Oke, teman-teman, saya akan memberikan closing statement, katakanlah seperti itu. Jadi gini teman-teman, yang ingin saya katakan kepada teman-teman adalah jika teman-teman memperhatikan bagaimana resume saya dibacakan, saya tidak ingin dianggap sebagai orang yang berprestasi yang pertama itu, karena memang kenyataannya iya. Jadi jangan sampai belakangan ini atau dari yang saya perhatikan, kadang orang yang menerima beasiswa itu adalah orang yang pandai, cerdas, segala macam. Tidaklah.
tentu saja di balik semua kerja keras itu tentu saja ada aspek yang bernama keberuntungan. Dan keberuntungan seringkali datang dengan cara yang sangat tidak kita bayangkan gitu. Saya sendiri merasa bahwa terpilihnya saya ke Amerika itu salah satu faktor yang sangat mendukung adalah keberuntungan. Kenapa tidak? Karena kenapa begitu? Karena itu saya taunya dari teman, terus teman bersedia membantu saya dalam hal persiapan dan segala macam. Juga kemudian closing statement poin yang kedua adalah jadi study abroad itu bukanlah sesuatu, itu hanyalah salah satu jalan kecil untuk self development ya. Jika teman-teman katakanlah mendaftar, katakanlah misalnya teman-teman tidak abroad di masa-masa kesarjanaan teman-teman lah misalnya di undergraduate teman-teman. That's not the end of the world tentu saja. Ada banyak sekali kesempatan di luar sana untuk dapat beasiswa ke luar negeri. Dan yang ketiga yang membuat saya terpilih itu sebenarnya juga adalah gagasan sih. Sebenarnya gagasan saya yang selalu saya bawa waktu itu adalah gagasan yang bagaimana saya ingin membangun masyarakat saya. Karena saya tinggal di Makassar. Makassar adalah Indonesia Timur. We consider as Indonesia Timur. Jadi saya selalu merasa bahwa ketika orang-orang Makassar, ketika orang-orang Timur berbicara soal budaya mereka, itu akan dikatakan sebagai lokalitas. Lokalitas sendiri adalah kata yang seringkali mengganggu saya karena saya merasa bahwa kok ketika orang Jakarta ngomongin macet misalnya mereka tidak menganggap itu sebagai lokalitas karena pada kenyataannya Jakarta dan macet adalah sebuah satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Terus misalnya di Timur itu kayak gitu, misalnya saya misalnya orang Bugis, ketika saya berbicara tentang Bugis, saya berbicara soal apa tentang Bugis, orang-orang lain akan mengatakan bahwa itu sangat lokal, itu lokalitas Sulawesi Selatan misalnya. Tapi ternyata jadi saya membawa gagasan itu dan itu gagasan yang membantu saya untuk lolos. Jadi yang ingin saya katakan itu tips untuk lolos dari beasiswa seperti ini. Kita harus punya hook atau semacam pancingan yang benar-benar bisa meledakkan sesuatu yang dari partisipan yang lain. Terus apalagi ya closing statement yang penting yang ingin saya sampaikan. Nah, di Indonesia ini yang sedang saya gagas dengan teman-teman. Di Indonesia kadang kita bertemu dengan banyak sekali profesor grammar terutama di sosial media atau di kehidupan sehari-hari. Jadi kadang orang kehilangan confident atau percaya diri ketika ingin ngomong bahasa Inggris. Karena seringkali orang cuma mau mengkoreksi ini segala macam. Tapi mereka justru membuat orang itu tadi semakin down dan malu atau shy untuk speak up lagi karena grammarnya salah. Padahal kenyataannya orang Barat pun sewaktu saya di sana mereka tidak pernah menyalahkan grammar saya. Mereka malah mengapresiasi saya bahwa mereka mengatakan, ya kamu bicara 2-3 bahasa dibandingkan kami cuma bicara 1 bahasa, cuma bahasa Inggris gitu. Jadi there's nothing to worry about. Jadi kita tidak harus. Mereka mengatakan kau tidak harus memusingkan apa-apa dari itu. Jadi intinya dari semua panjang lebar yang saya katakan adalah pertukaran pelajar bahasa Inggris masyarakat kita di Indonesia adalah satu dari sekian banyak kompleksitas yang kita miliki. Terlepas dari itu semua, saya dengan sangat senang hati membuka selebar-lebarnya pintu diskusi atau misalnya katakanlah meskipun saya tidak pintar ya, katakanlah misalnya privat untuk maksudnya saya terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan UGRAD, gimana sih tips-tips dan triknya untuk dapat beasiswa ini. Jadi mungkin teman-teman yang berminat silahkan, saya terbuka sekali, silahkan kirimkan saya surel atau di sosial media kita bisa bertukar, berlepas tangkap di sana. Terima kasih teman-teman yang ada di American Corner.
Terima kasih Kak Fajar, terima kasih Wida, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan yang menjadi audiens hari ini. Saya sangat merasa senang bisa berbicara di depan teman-teman, dan semoga kita masih bisa dipertemukan di kesempatan-kesempatan yang lain, terutama di kesempatan-kesempatan yang non-virtual. Semoga kita bisa berjumpa-jumpa secara langsung kapan-kapan. Dan semoga teman-teman yang akan mendaftar atau yang akan membantu temannya mendaftar atau adik-adiknya mendaftar, silahkan gunakan source sebaik mungkin, gunakan privilege sebaik mungkin, terutama teman-teman yang ada di Jakarta. Saya pikir yang kuliah di Jakarta, kalian punya peluang yang sangat hebat, yang sangat terbuka, gunakanlah privilege itu untuk mendapatkan beasiswa ini, kayak gitu-gitu sih. Semoga itu bisa diconsider as closing statement. Saya bukan pembicara yang baik, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan saya, dan saya sangat terbuka dengan diskusi untuk Global Yugrat. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Wida. Oke. Terima kasih banyak Kak Fadil atas informasinya, atas penjelasannya itu sangat bermanfaat banget buat kita, sangat jelas banget buat kita. Sukses terus buat Kak Fadil, semoga lancar skripsinya, semoga lancar semuanya buat Kak Fadil. Sukses terus Kak. Oke. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Fadil. Oke, sebelum kita tutup acara kita hari ini teman-teman, saya meminta teman-teman buat isi survei dari American Corner. Jadi linknya itu ada di kolom chat kita hari ini. Kayak teman-teman boleh buka linknya itu, terus teman-teman boleh diisi. Enggak banyak kok teman-teman, cuma 5 lah kurang lebih. Oke, jadi ini buat memperbaiki kinerja dari Amkor UI Jakarta juga. Mohon kesediaan teman-teman untuk mengisi survei virtual talk kita pada hari ini. Seperti itu. Oke, silakan bisa teman-teman isi lewat link yang ada di chat. Nggak banyak kok, cuma sedikit. Oke, teman-teman. Oke, sambil menunggu teman-teman mengisi Google Form-nya, saya ingin menyampaikan dari apa yang kita dapatkan hari ini, yaitu adalah gini, teman-teman, kita semua di dunia ini pasti punya ketakutan. Kita di dunia ini pasti punya kesalahan. Tapi kesalahan terbesar yang sering banget kita lakukan adalah ketika kita nggak percaya sama diri kita sendiri. Jadi buat teman-teman harus percaya sama diri teman-teman sendiri, trust to yourself, confident to yourself, and don't forget to love yourself. Semangat terus buat kita semua, semoga kita bisa meraih apa yang kita mimpikan dan cita-citakan. Sampai ketemu lagi di acara Amkor UI Jakarta yang selanjutnya. Jangan lupa follow IG dan Facebooknya untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Terima kasih buat Kak Fadil, terima kasih untuk seluruh audiens. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya lakukan. Saya Wida Nur Rahmawati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oke, jangan lupa kita boleh ambil foto bareng-bareng nih, boleh sekali. Silakan teman-teman. Boleh. Oke, boleh. Oke ya. Mungkin Kak Fajar bisa minta tolong untuk diambil gambarnya, Kak. Nah, teman-teman juga nyalain kameranya ya, teman-teman, biar kita bisa pada kenal satu sama lain. Oke. Oke. Oke, udah. Oke, Kak Fajar. Oke, teman-teman. Siap, Kak. Oke, 1. Oke. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa buat follow IG dan Facebooknya Amkor. Jangan lupa buat ikut kegiatan kita selanjutnya karena pasti kegiatannya bakal seru banget. Terima kasih banyak juga Kak Fadil. Jangan bosan-bosan ya Kak buat ada di acara kita. Makasih banyak buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, buat teman-teman udah boleh bisa live ya. Project.google.com ini.